Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Tetap semangat, puji Tuhan ya, walaupun seberapa kita yang hadir. Karena situasi nggak boleh full juga, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan pujian yang berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang setia. Dia senantiasa setia, apapun keberadaan kita, Dia teramat sangat setia. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Ya Yesus, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya. Ya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, benar Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan pemulih, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
saudara untuk bisa bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang manis. Saat ini Dia ada di tempat ini, di samping kita, di hati kita. Dan kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Ya Rama Malayaso. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Urapan dahsyat Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Engkaulah benteng kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau teramat baik bagi kami semua. Haleluya. Ya Rama Malayase, Ya Rama Malayasu, Ya Rama Nakakara Malasekara Lama Sekara, Ya Rama Sekara. Ya Yesus, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Apalah kami ini semua Tuhan tanpa Engkau. Kami saat ini ada di tempat ini, itu karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa, kalau Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Engkau senantiasa membimbing kami, karena kami tidak mampu hidup jauh daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ada di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau. Karena hanya ini yang bisa kami berikan untuk membalas segala kebaikan-kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Tutup bungkus ruangan ini, belakang, depan, kanan, kiri, ujung, semuanya Tuhan Kau bentengi, Kau tutup dengan darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa yang jahat yang bisa masuk. Urapan-Mu yang dahsyat buat kami seluruh pelayan-Mu, bahkan kami seluruh jemaat-Mu, amat terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami akan mulaikan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang semua percaya katakan amin. Mari saudaraku, kita akan memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit untuk menyerukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Dia buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Saya masih belum melihat semangat. Ayo Bu, kita tidak lihat usia, tapi kita yakin kita ingin menyenangkan hati Tuhan semuanya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, kita berikan yang terbaik. Ayo, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Namamu, nama segalanya untuk kami semua Tuhan. Dasar dari apa yang kita harapkan adalah Dia. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, haleluya, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu aku pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak ya Yesus, dengan segenap hati
Dasar dari yang pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima firman yang luar biasa. Kita percaya bahwa firman itu akan menguatkan hidup kita di tengah situasi seperti ini. Tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. hanya salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya minta kaum pria untuk menyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan. Benar Tuhan. Kaulah segalanya. Kaum wanita, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada
Engkaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, Karena salibmu. mari kita angkat tangan kita semuanya. Kita pandang Tuhan pada saat ini. Kita pandang salib Tuhan. Dia yang telah rela mati untuk kita semuanya. Dia rela berdarah-darah. Dia rela disiksa untuk kita. Kuasa sanggup untuk melakukan, Haleluya, mujizatmu. karena salibmu Ku hidup karena salibmu. karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. sekali lagi katakan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. haleluya, karena salibmu Tuhan. Ku hidup Karena salibmu. karena salibmu. Saya undang hambanya untuk bisa membawakan firman. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Melakukan mujizatmu. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ya rala mashandara la papa parala ya. Sarala paparala papa paparala ya sa. Ya rala kaya sandara la papa 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 papa. Surala mama sandara la papa 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 papa. Kami datang ke rumahmu. Kami datang ke rumahmu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Umat-Mu telah berkumpul. Komitmen kami untuk berkumpul bersama-sama. Urama masyara papa 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 papa. Yang letih Kau kuatkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan dengan kehadiran-Mu, dengan urapan-Mu, dengan firman-Mu. Isi hatimu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Kau beri jalan keluar. Urala papa 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 papa. Ya rala papa 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 papa. Urala papa papa papa. Basuh hidup kami dengan kuasa darah-Mu dari apa yang serupa dengan dunia ini.
Ya ramase karala mata karala mase karala. Basuh kami, ampuni kami, pengiringan kami. Terima kasih Semua kejenuhan Kau ganti dengan api Roh Kudus-Mu atas tiap pribadi, tiap keluarga yang datang pagi ini juga mewakili keluarga kami masing-masing. Kami cinta rumah-Mu, kami haus lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Disinilah kami boleh bertumbuh dalam kedewasaan, dalam kebersamaan korporat berjemaah. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Ora mama syakarala papa syakarala mama takarala papa. Kesempatan sebentar ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Urapi kami, wahyukan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Semua kami, terhadap semua kami yang di atas, yang di bawah, sama saja membutuhkan Engkau, membutuhkan pelukan kasih firman-Mu. Ya rahmasyarala papa kakasyarala papa. Sekali lagi kuduskan kami dari apa yang serupa dengan dunia ini. Terima kasih Yesus. Dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Roh Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lampu bisa dihidupkan. Shalom Bapak Ibu, adik-adik. Iya. Rata-rata memang kemarin yang jam pertama jam 7.50-an, 50. Yang jam kedua 55 ya, termasuk yang di panggung ya. Sebagian tentu mengikuti ibadah online ya. Apa kabar semuanya? Shalom. Ya. Bapak Ibu, cukup kita nanti jam 8 lebih sedikit lah kita selesainya, kan tidak ada perjamuan kudus, tapi nanti berdoa untuk yang ulang tahun pernikahan dari tempat ini saja, kan ini sudah direkam ya. Kita jangan keleluasaan kita ya, terutama kita yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan itu, jangan sampai kita tidak bisa bersukacita atau ada sesuatu yang bisa membelenggu kita. Apakah itu sebuah face shield atau apa pembacaannya, atau sebuah masker ya. Kita tetap masih bisa berusaha untuk harus lebih selalu apapun lah yang berusaha membelenggu kita. Ya, situasi berita apapun dari dalam hati ini justru harus memancar terus yang namanya kebenaran dan sejahtera, sukacita. Setuju ya teman-teman ya? Tadi sebelum saya naik ke atas, saya ada firman begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, biasanya kan bentuk penghormatan. Coba kita bangkit berdiri sebentar, ya. Nggak usah kaku, bisa diturunkan sebentar gitu, yang masker biar bisa ambekan, gitu ya, saake. Ini saya di celana saya saku ini ada masker ini, saya kok nggak masker apa nggak wiki ya gitu. Ya, saya berusaha supaya saya tidak terbelenggu karena saya pakai ini terhalang sama mic ini. Ya, dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kalau tidak boleh salaman lagi, ya, tidak boleh ciuman lagi, berpelukan lagi. Ya, sekarang kita memberi hormat. Kalau orang Jepang kalau memberi penghormatan gimana, Pak? Orang Jepang, orang Jepang, orang Korea itu sampai pol-polan, ya. Coba sekarang hadap kanan. Yang sini, pokoknya saling berhadapan, kasih hormat pada, ya. Tidak salaman toh ya. Kasih hormat. Saya menghormati semua jemaat. Kasih senyum kan tidak kelihatan, kasih penghormatan beberapa kali. Ya, kasih ambil tangan teman-teman yang di atas. Kalau sambil duduk hormatnya sulit ini. Ya.
Sambil begini enggak apa-apa. Katakan shalom, shalom. Tidak ada yang bisa membelenggu saya. Tidak ada yang bisa membuat kami tidak bersuka cita. Kami harus saling mendahului memberi hormat. Ayo kasih lagi, salam lagi. Kalau yang kecil itu tidak bisa disuting, Mbak Misal. Silakan, terima kasih. Silakan duduk. Kita buka Alkitab kita dari Matius 15. Matius 15 ayat yang ke 21-28. Saya memberi tema sederhana tentang perendahan. Direndahkan, rendah hati, apalagi ya, merendahkan diri untuk mencapai apa yang sedang dalam pergumulan kita ini segera selesai. Ya, apakah Anda yang sedang bisnis, apakah yang membutuhkan biaya sekolah atau kuliah anaknya, atau yang sakit, apa sajalah ya. Saya memperhatikan di sini ada pembisnis juga, mungkin pasangan hidup dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita kepingin segera memperolehnya atau pemulihan sebuah keluarga. Kalau dengan Tuhan itu ternyata tidak lepas yang namanya direndahkan, mau direndahkan. Ya. Kita membaca dulu Matius 15 ayat 21 mulai, judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Ini bangsa lain, bukan bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini kasus yang dialami oleh ibu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasus apakah, masalah apakah yang sedang kau hadapi? Mungkin urusan bisnis oke, tapi urusan keluarga mungkin, urusan sakit bisa saja terjadi. Di sini disebutkan orang ini datang kepada Tuhan Yesus membawa sebuah pergumulan yang sangat berat sekali. Dikatakan di sini, anakku perempuan kerasukan setan. Wah, kerasukan setan itu mungkin kalau setannya namanya legion, wah itu banyak sekali yang di dalamnya. Sepasukan setan-setan yang ada di dalamnya. Ya. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Katakan ini masih gadis, anaknya ini masih gadis. Wah, ini sebuah beban yang sangat-sangat berat. Pasti seorang ibu tidak akan bisa tidur setiap malam karena memikirkan baru tidur sebentar gitu ada suara teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, itu tidak bisa membuat tidur nyenyak, tidak bisa membuat makan itu enak. Penderitaan yang dialami ibu ini. Apakah yang sedang kita hadapi? Kalau saya boleh masuk berkunjung ke rumah jemaat-jemaat itu ternyata di sana juga banyak pergumulan. Ada yang biasa, menengah, ada yang berat. Tetapi jikalau itu masalah kita berat, tidak apa-apa. Ada renungan yang disediakan Tuhan pada pagi hari ini tentang firman-Nya, tentang kasih-Nya, bahwa Tuhan ingin kita ini mengalami sesuatu, mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Dikatakan, tetapi Yesus sama sekali, dikatakan tadi, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, hei jemaat yang dikasihi Tuhan, ya pelayan Tuhan. Dikatakan, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya tadi kerinduannya untuk Tuhan menolong untuk anaknya dibebaskan dari kerasukan setan dijawab. Sampai Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang luar biasa. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anaknya tidak di situ, anaknya ada di rumah, di jauh sana. Tetapi karena ada sebuah iman yang bisa diraih betul-betul, yang betul-betul terwujud, maka anak yang di jauh sana itu bisa mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ya, tadi saya memberikan sebuah tema tentang perendahan, direndahkan, merendahkan hati, merendahkan diri. Saya memberikan sebuah contoh dalam perjanjian lama. Ya, contoh sederhana, maksudnya ini sebagai awal daripada, maksudnya tentang perendahan diri, direndahkan diri itu tentang harga diri. Kadang-kadang ini ada sesuatu yang memang harus direndahkan. Ya, mungkin dalam masalah keluarga ya, bisnis mungkin. Karena seorang suami ini sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, kalau pas stres, depresi, bingung, yang jadi sasaran mungkin istri atau pegawai-pegawai lah. Dalam hal ini yang perlu direndahkan itu tentang harus mengasihi, menghormati istrinya, misalnya begitu. Tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Tua bu, salah pada perusahaan yang jadi masalah, istrinya ngomong sedikit, musola apa, langsung dibentak misalnya. Itu sebetulnya yang harus dihabisi di dalam proses perendahan. Di sini dikatakan Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Ini jenderal dia, terpandang dan sangat disayang-sayang oleh rajanya. Dikatakan sebab apa? Oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah ini di dalamnya ini ternyata kelihatannya dia luar biasa. Orang luar melihat dia itu orang hebat. Tapi di dalamnya itu ada sebuah penyakit yang sebetulnya itu kutuk dan tidak bisa tersembuhkan. Tapi yang aneh, itu bisa ditahirkan, itu bisa disembuhkan. Tetapi ini tadi yang namanya terpandang, terhormat, harus dihabisi, mau dihabisi. Dan itu pelajaran untuk kita pada pagi hari ini. Saya cari judul itu apa ya? Apa tidak? Jangan putus asa atau apa. Tapi waktu naik tadi diingatkan perendahan, direndahkan, mau merendahkan diri, mau dihabisi oleh Tuhan. Kalau kita mau segera perusahaan kita atau masalah kita ini dibuka Tuhan, ditolong Tuhan luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang saya sampaikan sebagai pembukaan, masih pembukaan. Marilah kita ini memandang Yesus, ya, mengerti tentang Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Tidak Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Memang dia sanggup membuat 5 ketur roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Memang dia sanggup membangkitkan Lazarus dari orang mati. Tapi pada waktu itu fungsi dia yang jelas dia itu sebagai manusia biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia sudah memberikan tentang tanda Yunus. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah naik ke surga. Artinya dia omnipresent. Dia ada di surga. Dan dia juga ada di tengah-tengah kita. Saat ini apa yang sedang terjadi di dalam seluruh pelayan panggung ini, Tuhan yang tahu isi hati kita. Dia melihat siapa kita. Dia melihat pergumulan kita. Itu Tuhan. Ya, jadi pandangan kita sekarang jangan melihat Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau kita berkata Yesus hebat, itu 2000 tahun yang lalu. Membangkitkan Lazarus dengan 7 roti 2 ikan untuk 4.000 orang laki-laki. Itu dulu. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang ajaib, yang wow, yang spektakuler. Tapi kita harus melihat sesuai dengan perkataannya. Kalau ada 2-3 orang sepakat dalam namaku, aku hadir. Engkau meminta apapun, aku kabulkan. Itu Tuhan yang kita sembah. Kalau kita beribadah hari Minggu seperti ini, sudah di masker, sudah dimasukkan bilik, masih disuruh cuci tangan. Tapi kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus, rugi dan rugi dan rugi dan rugi. Karena Yesus sudah naik ke surga, dia omnipresent, dia maha hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Ayo beri tepuk tangan kepada dia yang ada di tengah-tengah kita. Tidak ada yang membelenggu kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebagai pembukaannya. Untuk itu siapapun pagi ini, Bapak, Ibu, adik-adik, apapun persoalanmu,
Tepat engkau datang ke rumah Tuhan ini untuk seperti perempuan tadi. Begitu Yesus masuk ke daerah itu, langsung orang itu dengan tergopoh-gopoh. Dia datang kepada Yesus, dia berkata apa tadi? Bentar ya. Dia berkata begini, kasihanilah aku. Jadi waktu Yesus datang, dia langsung datang kepada Tuhan, nyambut. Beda dengan yang lainnya kepingin mendapatkan pengajaran-pengajarannya. Tapi orang ini sangat-sangat butuh pertolongan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Seperti itulah pagi ini kita datang kepada dia. Kasihanilah aku ya Tuhan. Mungkin pertobatan untuk suamimu. Wah, suamiku kok tambah begini. Nah, itu kita yang harus mau direndahkan. Ya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Sudah memohon kepada Tuhan. Sekarang masuk kepada proses perendahannya. Kan dia sudah memohonkan. Kita kan sudah meminta kan suami istri. Katanya Pak Dono disuruh misbah keluarga. Sudah Pak, kami sudah berpuasa. 1 bulan yang lalu saya melayani firman Tuhan tentang puasa. Sudah kami lakukan semuanya. Tapi belum ada tanda-tanda untuk semuanya itu Pak. Malah bisnis saya semakin turun keadaannya. Semakin sepi, semua pada rame. Ya, saya lihat Kudus ini sudah mulai normal kembali. Tapi keadaan kami masih sepi, tidak apa-apa. Masih ada sesuatu yang diharapkan, yaitu tadi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang Maha hadir di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Masuk proses perendahan hati sekarang orang ini. Ini memang diperkenan Tuhan terjadi. Dan cerita ini sepanjang masa. Berkali-kali saya melayani firman ini selalu baru. Pada waktu dia itu minta belas kasihan pertolongan dari Tuhan. Di sini dikatakan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Loh. Saya manggil Pak Tris, manggil saya, Pak Dono, tapi saya jalan saja. Kira-kira serik apa enggak? Sakit hati Pak Tris, kumah gini Pak Dono ya saiki ya. Wah kok apalagi Pak Widodo, Pak Dono saiki kok aneh ya, bareng suasana lockdown ini loh, tak loroi kok ora gelem ya. Kok sampai kipo-kipo ya ketemu aku kan begitu ya. Ini dikatakan Yesus itu disebutkan sama sekali tidak menjawabnya. Mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sudah berteriak-teriak untuk pergumulan kita. Tidak ada suara dari surga, jawaban sedikit pun. Tuhan itu tidak ada reaksi untuk menolong kita. Ya. Lalu yang berikutnya, ini suara ibu ini berteriak-teriak. Karena berteriak-teriak lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Ini perendahan saudara ya. Jadi sudah berseru-seru, temenanan, bengok-bengok kalau orang Kudus bilang. Digubris, tidak diperhatikan Tuhan Yesus, dimbarke, dihacuhke. Ya, lalu dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi orang ini gembar-gembar, guru tolongi anakku Tuhan, tolongi. Mungkin gambaran Tuhan Yesus kalau meminta itu seperti janda yang minta pembelaan seorang hakim yang lalim itu. Tiap hari gedor-gedor pintu, Pak Jaksa, Pak Hakim, tolongi aku Pak, tolongi aku. Seperti itu Bapak Ibu, tidak apa-apa. Wah ini betul-betul dia itu dipermalukan di depan umum. Ya. Murid-murid ngomong, pergi, suruh pergi saja guru. Orang ini gembar-gembar tidak tahu diri, tidak tahu malu. Tapi dia tidak mengenal putus asa. Yang berikutnya dikatakan, yang luar biasa di sini, setelah murid-murid ngomong guru, tolong guru, diusir mawon. Wong wedok iki kurang ajar, ora tahu, ora ditoto, suruh pergi saja. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh. Itu coba datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mau menjawab tadi, tapi Tuhan bilang, Tuhan ngendikan, bukan untuk kamu, tapi untuk domba-domba Israel yang terhilang. Mungkin kita sedang mengalami hal ini, atau mungkin nanti suatu hari kita menghadapi masalah ini tentang sakit, tentang kelemahan, tentang keuangan. Ya sudah berseru-seru, sudah habis rasanya. Ya, di sini dikatakan murid-murid sudah suruh ngusir. Yesus sendiri ngomong, aku datang bukan untuk kamu.
Tapi ini yang kunci ini yang saya mau bagikan juga kepada jemaat. Ayat 25 sesuai dengan tema yang ada. Tetapi perempuan itu mendekat. Dan apa? Yang keras apa? Perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang kita kerjakan jangan putus asa. Mari kita semakin mendekat, semakin menyembah Tuhan. Pumpung lockdown, pumpung aku di karantina bersama-sama dengan keluargaku di rumah. Aku akan banyak waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan untuk main game sebanyak-banyaknya. Ya, di rumah saya kemarin saya pasang wifi. Wah, sing muda-muda langsung semalam-malaman nonton apa? Nonton video, nonton film. Sing nom-nom langsung main game. Waduh, saya bilang, malah kok ngono jadi ini. Sebetulnya kan banyak video-video khotbah-khotbah yang bagus. Ada Bu Insipto, ada hamba Tuhan ini. Wah, bagus-bagus. Pak Insinyur Niko, Pak Insinyur Arifin, bagus-bagus di sana. Tapi kalau digunakan untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, waduh, nanti yang menjadi yang kita beri makan ini jiwa dan tubuh, nanti roh kita menjadi lemah. Ya, dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Tapi kalau diisi dengan game-gamean itu, nanti ada apa-apa sedikit-sedikit tersinggung, bertengkar dan lain sebagainya. Jadi dampak mendekat dan menyembah kepada Tuhan itu sebetulnya kaki iman kita ini berakar, iman kita itu menjadi kokoh. Saat ujian pencobaan walaupun itu bertali-tali, bertubi-tubi, tetap bisa berdiri tegak. Dan tetap dikatakan tetap menjadi lebih daripada pemenang. Ada lagi jemaat yang dikasihi di sini. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi di dalam pujian penyembahan itu saja, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah perusahaanku. Tolonglah suamiku. Tolonglah Tuhan, bukankah engkau cinta kepada jiwa-jiwa. Kalau suamiku seperti itu dia akan masuk ke neraka Tuhan. Belas kasihanlah Tuhan. Bayangkan bahwa dia itu ada di depanmu dan kau memegang ujung jumbai jubahnya. Kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan semua orang pada waktu itu minta izin kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah peristiwa wanita sakit berdarah memegang ujung jubah itu begitu banyak orang datang kepada Yesus itu minta izin memegang ujung jubah Yesus. Izinkan kami memegang ujung jubahmu, pasti kami sembuh, dan itu terjadi. Jadi bayangan kita jangan Yesus yang 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Saat kita sedang memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dimanapun kita berada, Dia ada di depan kita. Saat itu pegang ujung jubahnya, katakan, Tuhan aku mau Engkau menolong aku mau Engkau menyembuhkan aku. Yang berikut dikatakan seperti ini. Ini dari Tuhan Yesus lagi. Tetapi Yesus menjawab. Ya. Kalau Naaman tadi bagaimana? Waktu itu dia dengar kabar dari pembantunya lewat nyonyanya, Bu, Tuhan bisa sembuh lewat seorang nabi di Samaria. Wah, langsung dia berangkat ke sana. Ketemulah Raja Israel. Raja ngamuk, memangnya aku yang menyembuhkan. Nabi mendengar. Waktu Nabi mendengar itu langsung diundanglah Naaman. Baru sampai di depan rumah, belum masuk, pembantunya Nabi keluar, pesen. Tuanku Naaman, orang yang terpandang, orang yang terhormat, dikenal sebagai seorang pahlawan Raja Aram. Kalau engkau mau sembuh, Bapak harus menyelam ke sungai Yordan 7 kali. Itu cara Tuhan. Wah, ngamuk dia. Emangnya itu siapa toh? Nabi ki wonge kaya apa toh? Wis ora gelem metu sing dikongkon pembantune. Kurang ajar wong iki. Aku malah dikongkon slulep nang gone sungai Yordan. Padahal di tempatku sungai Abana Parpar jauh lebih bersih. Aku yang berenang di sana itu bersih. Ini tanganku tak masukkan ke air bisa kelihatan. Ini sungai Yordan kotor seperti ini, aku disuruh selulup 7 kali lagi. Apa-apaan orang itu? Marah-marah. Kenapa tidak sesuai dengan caraku? Begitu tuh dia keluar, langsung tangannya ditaruh di sini.
Itu kalimatnya begitu loh, ditaruh di kepalaku. Langsung begini loh, segera aku sembuh, segera aku tahir dari kustaku. Tapi cara Tuhan tidak begitu. Ada sebuah kesombongan yang harus dilucuti, yang harus ditanggalkan oleh siapa namanya? Naaman. Persis seperti Yusuf. Pada waktu dia dikasih jubah oleh ayahnya. Wah, sombongnya setengah mati. Kalau melihat saudara-saudaranya itu, aku dikasih jubah, kamu tidak dikasih jubah. Soalnya kue nakal-nakal kabeh. Kue gayemu tukaran, kamu gayemu begini, aku gayemu tukari. Tak wadul ke bapak, sombongnya bukan main. Tapi Tuhan melihat jubah yang itu harus dicopot. Akhirnya Naaman sudah, ayo balik. Terus tak gawe oleh-oleh sebanyak ini. Aku malah dihina seperti ini, tidak bisa. Kurang ajar, metu tak bantai mungkin begitu. Tapi firman-Nya ngomong, bukankah firman Tuhan Yohanes berkata, 1 Yohanes 1, 2, 3 Yohanes berkata, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Hanya berkata, mau direndahkan, mau masuk sebuah proses untuk menikmati kemuliaan dengan cara Tuhan. Ya toh, langsung pegawai-pegawainya itu kenal Naaman. Bapaknya ini memang tersinggungan, memang seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan kelihatan sekali menyertai dia. Pegawai-pegawainya ngomong begini, Tuan, bukankah seandainya perintah itu berat, Tuhan disuruh melewati sebuah gunung, Tuhan akan taat. Kalau melewati laut, samudra luas, Tuhan akan taat juga. Melewati api, Tuhan pun akan taat. Bukankah perintah ini hanya sederhana sekali? Maksudnya apa? Lu hanya disuruh selulup kok. Sulitnya di mana? Dan tidak usah bayar, selulup gratis. Lah kurang terpandang, aku jenderal suruh surup, iku ada kuning-kuning lewat-lewat. Lah kok iso aku Tuhan, itu mungkin tidak sesederhana itu loh. Penjelasannya kan cuman lalu pegawai-pegawainya menasehati kan gitu toh. Tapi sebetulnya meyakinkan orang yang tersinggungan ini enggak gampang. Lalu Tuhan, ayolah Tuhan, namung selulup toh, bahasa Jawanya tuh, namung selulup, hanya selulup saja. Ayolah Tuhan lakukan. Loh, ping 7 kok. Dia sudah mulai agak gelem. Ping 7 ra iso, ayolah Tuhan, mungkin digandeng. Oh ini pegawai-pegawai yang baik ini. Ayolah Tuhan turun bersama-sama dengan kami. Tak kancani. Oh ngono. Ya coba ayo. Lulu iku kuning-kuning lewat meneh mungkin begitu. Ayo coba Tuhan. Dan akhirnya 1 kali, 2 kali itu bayar harga itu orang terpandang. Sakit mungkin. Aku kok dipermalukan seperti ini. Kenapa aku harus direndahkan seperti ini? Lalu apa yang terjadi? Ya saya potong sebentar ya, kita kembali kepada pembacaan kita ini. Jawab Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti di sini terjemahnya ternyata mujizat yang ada pada Yesus itu hanya untuk orang Israel. Anjing di sini kok sajaannya kok Yesusku nek ngomong kok kasar. Aku nek ngono untuk ngomong kasar. Sebetulnya Yesus itu tidak ngomong kasar sebetulnya. Ya, saya mencari terjemahan bahasa aslinya tentang anjing ini, ternyata itu di Israel orang-orang Yahudi itu suka punya anjing-anjing kecil yang dipelihara tuannya. Anjing-anjing itu yang suka naik kasur, ya, yang suka manja-manja itu. Ya, artinya itu mujizat itu tidak layak untuk anjing, untuk artinya untuk bangsa asing, untuk kamu, tapi hanya layak mujizatku itu untuk orang Israel saja. Nah, yang luar biasa di sini, saya ulangi lagi, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wes toh Tuhan, benar aku memang anjing. Tapi anjing itu seandainya makan remah-remah itu apa toh Pak? Bahasa terjemahan itu rentekan roti ini wes asal itu dari meja Tuhan, atau mujizat kecil pun kalau itu dari Yesus. Aku tidak mau mujizat yang lain, kan banyak mujizat di luar Yesus. Aku tidak mau mujizat yang itu, tapi mujizat dalam nama Yesus saja. Pokoknya dari meja Tuhannya, mujizat yang daripadamu saja aku mau. Begitu Yesus melihat kegigihan orang itu semakin mendekat, ngotot terus, ngeyel terus. Pokoknya mujizat yang daripadamu, pertolongan yang daripadamu saja. Hanya Engkau saja yang sanggup menyelesaikan masalahku ini. Tuhan, aku mau Engkau saja. Lalu begitu Yesus melihat iman seperti itu, ini luar biasa loh Bapak Ibu.
Ini dahsyat ini ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sama dengan Naaman tadi. Keenam, ini durung ketok ini kok. Tuhan masih sekali lagi Tuhan. Mujizat yang dikatakan oleh Nabi itu saja. Jangan dikurangi. Jangan 6 kali, 7 kali laksanakan. 7 itu bicara tentang angka kesempurnaan. Lalu pada yang celup yang ke-7 kali. Mencelupkan diri yang ke-7 kali. Apa yang terjadi? Waktu dia melihat itu juga sebuah harapan yang besar. Kalau ibu ini direndahkan itu pokoknya harapanku. Wes remah-remah ora apa-apa. Pokok itu dari Tuhan Yesus. Mujizat itu dari Tuhan Yesus. Kan banyak yang menasihati. Tak kandani, kono lho. Ono sing iso menggandakan uang. Hari-hari ini saya mendengar ada sebuah yayasan yang menggandakan uang itu sekian puluh miliar beberapa bulan yang lalu. Itu uang yayasan, bukan yayasan Elim ya, digandakan. Wah, habis. Pelakunya ditangkap, habis. Terus bagaimana? Pikirnya kan digandakan, nanti bisa yayasannya bisa diperbesar lagi. Gagal total. Itu artinya apa? Padahal sudah diberitahu ini anak Tuhan loh. Pertolongan mujizat itu, berkat itu besar itu bisa digandakan, didoakan supaya dikerjakan untuk apa itu bisa berhasil dalam nama Yesus. Tetapi kenapa masih minta pertolongan yang lain? Oh akhirnya kehabisan, habis-habisan. Padahal mungkin waktu itu mau dipakai untuk membangun sebuah rumah sakit. Bubar pasar. Itu namanya pertolongan yang lain. Ibu ini berkata, enggak mau. Remah-remah pun, asal itu dari meja Tuhanku aku mau. Begitu pada selulup yang ke-7. Dia melihat tangannya ini. Ya ampun, dikatakan Alkitab berkata jemaat kepada kita, kulitnya Naaman menjadi seperti apa? Seperti bayi. Kita tahu ceritanya. Tapi harus melewati sebuah penderitaan. Dengan air mata, suami istri menanti-nantikan Tuhan dengan air mata. Firman Tuhan berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tapi aku bertahta di setiap hati yang hancur. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dikatakan Alkitab menulis di sini. Dan seketika itu juga anaknya yang di jauh sana menjadi sembuh. Ini namanya kesembuhan yang unlimited, tak terbatas. Atas Tuhan kita yang engkau sayangi pada pagi hari ini. Ya, sementara teman-teman saya lihat, saya hubungi, Pak aku takut Pak datang ke gereja belum berani. Apalagi yang bekerja di perusahaan Pak. Nanti bagaimana Pak? Nanti gara-gara saya kena perusahaan ditutup Pak. Ya, saya berkata ikuti online ya. Sampai yang tidak punya WA, saya cari, saya temui. Kamu berusaha supaya mendapatkan ini apa? Kalau saudara punya jemaat yang tidak punya WA, tidak punya HP yang katanya HP jadul, bawakan itu ringkasan khotbah. Mungkin nanti bisa diserahkan atau difotokopi, dibagikan. Ceritakan apa yang Anda peroleh pagi hari ini. Karena mereka sebetulnya rindu. Ada yang pada waktu itu beberapa kali ketika kita masih belum suasana new normal. Ada jemaat datang di depan situ nangis. Tuhan kapan dimulai ibadah? Beberapa kali Bapak Ibu datang ke situ dan sekarang sudah ada. Dan kenyataannya saya juga memperhatikan gereja-gereja lain yang jemaatnya 1000. Yang datang hanya 200. Di sini lumayan. Ya ada 30-40%. Tapi ketemu siapa? Ketemu hamba Tuhan kah? Enggak, ketemu Tuhan Yesus. Yang naik turun dari surga yang dia itu begitu cinta pada kita. Pagi ini beliau berkata, kalau ada sesuatu yang harus diberesi, beresilah. Supaya diperoleh semua yang menjadi pergumulan kita. Lah keurusan bisnis, keurusan sepi menjadi ramai. Karena kan memang firman-Nya akan mengatakan toh, apakah yang menjadikan Tuhan itu telinganya tidak bisa mendengar, tangannya tidak bisa diulurkan menolong. Apa penyebabnya adalah karena dosa. Nah dosa itu diambil Tuhan ketika dalam proses perendahan. Yesus berkata dalam Yohanes 15, memang kamu sudah bersih oleh firman Tuhan. Kalau engkau tidak berbuah, maka ranting itu dipotong. Kalau engkau berbuah, ranting itu dibersihkan. Mungkin kedua proses ini akan dialami oleh kita. Bapak Ibu saya beritahu, saya juga dibawa masuk kepada proses seperti ini.
Banyak pergumulan-pergumulan yang sebetulnya itu menghancurkan harga diri sebetulnya. Ya, tapi tidak apa-apa, aku tahu kemuliaannya kok. Dan Yesus sudah, kalau saya lemah, saya melihat pengorbanannya Yesus di Golgota, saya berkata kepada beliau, ketabahanmu Tuhan tak ambil, roh ketabahanmu yang membuat aku kuat. Ya, kalau engkau istri sekarang pandangannya akan berubah. Kalau engkau melihat suamimu suka marah-marah, engkau malah timbul belas kasihan Tuhan. Engkau sebagai penolong yang sepadan harus bangkit Tuhan. Suamiku dalam keadaan kelemahan. Aku doakan supaya suamiku berfungsi. Seperti tadi Bu Dono kan, Bapak Ibu kan melihat banyak kelemahan-kelemahan di fisiknya. Tapi saya ditumpang tangan pelayanan Yopi 2 sesi biar Tuhan memberkati engkau. Ada sesuatu yang meneguhkan, menguatkan hati kita. Itu Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti sesi yang kedua, nanti baru lagi yang lain lagi. Terimalah dengan penuh sukacita, dengan ikhlas. Iso Pak Dono, aku kok kadang-kadang tidak mau mengampuni. Iblis itu sasarannya, dia punya alat yang dahsyat itu namanya gereja itu dibuat atau keluarga dibuat tidak mau mengampuni. Kalau itu sudah ada dalam sebuah keluarga, yang namanya tidak ada mengampuni, ya pasti bisa terjadi keributan, perceraian, keributan luar biasa. Jangan mau, harus melepaskan semuanya ini loh, tadi loh. Mau itu si Naaman itu mau itu, bisa dibayangkan itu. Setelah itu Naaman tuh ngomong begini, sekarang aku tahu hanya Allah orang Israel saja yang patut disembah. Oh, kalau dia gegeki dengan gengsinya, tidak akan melihat kulitnya seperti bayi. Saudara, kalau kamu ingin melihat pemulihan, bayangkan tentang kulit kita seperti bayi. Mujizat besar akan Tuhan nyatakan. Lewatilah proses yang indah itu. Semua masuk ke sana. Firman ini yang pertama untuk yang berdiri di belakang mimbar ini. Lalu untuk kita semua. Saya berhari-hari persiapan Bapak Ibu, tapi sampai Sabtu, kemarin saya ngomong sama Bu Novi, kok sampai Sabtu siang kok orang ketok, blas ini gimana? Kemarin tak tinggal jalan-jalan ke rumah putu, tinggal main-main mbak putu lah. Sukanya main bola, ada kucing dikejar, itu aja lah. Pulang sampai di rumah 8:30, saya nyembah Tuhan lagi, baru ditata firman ini. Dan ini bisa saya sampaikan dengan tulus, saya katakan yang pertama firman untuk saya dan keluarga saya, untuk kita semua, apalagi yang sudah pelayanan di panggung ini, yang selalu dipersiapkan sebelum pelayanan. Terimalah pewahyuan ini untuk kita bisa bersama-sama menghidupinya. 1 minggu lagi kita akan ketemu, tetapi kita didapati orang-orang yang mau dibersihkan, mau dipotong. Tujuan dari semuanya itu Yesus mengatakan supaya lebih banyak buah lagi yang dihasilkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Lu enak toh setelah selesai firman, langsung kita doa untuk pulang. Ya, sekali lagi beri hormat kepada kanan kirimu. Shalom katakan. Shalom. Loh, suaranya beda toh, suara orang yang merdeka, yang mengerti tentang firman Tuhan. Shalom teman-teman, aku matur nuwun untuk persiapan kalian, datangnya jauh lebih pagi dari saya. Yuk angkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat tangan ya, lebih 5 menit. Sekarang jemaat yang kau kasihi, termasuk yang di bawah, akan meninggalkan tempat ini. Meteraikan firman-Mu di setiap pribadi yang ada. Tuhan, terima kasih untuk nasihat-nasihat-Mu, untuk pengarahan-pengarahan-Mu. Mari Tuhan, kami memberi sesuatu kepadamu. Mana yang sekiranya harus dipotong? Katakan amin. Mana yang seharusnya harus bersihkan Tuhan. Engkau begitu sayang kepada kami supaya kami semakin menghasilkan buah lebat. Dan apa yang menjadi kerinduan kami untuk situasi kembali normal, baik pekerjaan, baik apapun usaha, semua akan terwujud kembali. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat ini, Engkau sinari dengan wajah-Mu. Limpahi dengan berkat Tuhan yang menyelamatkan Bapa. Termasuk yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, apakah hari ini atau baru besok pagi, limpahkanlah berkat Abraham. Karena firman-Mu berkata di dalam Yesaya 58, orang-orang yang menghargai atau menghormati hari Sabat, yang mengatakan hari ini hari Sabat, hari yang suci, hari yang mulia, hari kenikmatan Tuhan, maka Engkau Tuhan turun memberi kendaraan kemenangan.
yaitu firman Tuhan sudah didengar bersama-sama. Kendaraan kemenangan untuk kami semuanya. Sehingga kami bisa melewati bukit-bukit persoalan kami. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Dan terimalah milik pusaka Yakub. Engkau semua adalah keturunan Abraham di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan hati yang melimpah dengan sukacita. Bertemu dengan keluarga. Berkarya dengan penuh sukacita. Punya harapan yang baru. Punya Tuhan yang omnipresent. Yang maha hadir di mana-mana. Dimanapun kita berada. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Pulanglah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita semua diikat oleh tali kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Aba Bapa, dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.